Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftahulin. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kisah keteladanan Wali Songo. Dan ini adalah untuk materi pendidikan agama Islam kelas 4 SD. Selamat menyaksikan. Perkembangan agama Islam di Pulau Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Kebanyakan Wali Songo ini berkembang ajarannya di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Meski mereka hidup dalam generasi yang berbeda, tapi visi mereka sama, menyebarkan agama Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, penduduk di Pulau Jawa mayoritas beragama Buddha dan agama Hindu. Perlahan dengan keberhasilan dakwah Wali Songo, masyarakat memutuskan untuk memeluk agama Islam secara sukarela. Salah satu keberhasilan Wali Songo, mereka menerapkan strategi dakwah yang unik, yakni dengan melibatkan unsur seni dan juga melibatkan unsur budaya dalam berdakwah. Wali Songo adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo adalah 9 orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 sampai 63 disebutkan, "Ingatlah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa." Wali yang pertama kali berdakwah di tanah Jawa adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama lain Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Mahribi. Beliau dilahirkan di Samarkand, Asia Tengah. Sebagai seorang ulama, beliau memiliki keterampilan pertanian dan juga ahli pengobatan. Selain berdagang, beliau mengenalkan akhlak dan budi pekerti. Tahun 882 Hijriah, beliau wafat di Gresik. Sunan yang kedua adalah Sunan Ampel. Pada tahun 1401, beliau dilahirkan di kota Champa. Beliau memiliki nama lain yaitu Raden Rahmat. Kemudian dalam berdakwah beliau sempat mendirikan pesantren, di antara para muridnya adalah Raden Fatah dan juga Sunan Giri. Dua anaknya juga menjadi sunan, yaitu Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Sunan Bonang adalah sunan yang memiliki nama lain Magdum Ibrahim. Wilayah dakwahnya meliputi daerah Tuban, Pati, Pulau Madura dan juga Pulau Bawean. Sunan Bonang dalam berdakwah banyak menggunakan kesenian, salah satu alat musiknya adalah bonang, dan juga beliau menggubah lagu Tombo Ati. Tahun 1505 beliau wafat. Sunan Derajat adalah sunan yang memiliki nama lain Raden Qasim. Sunan Derajat pernah mendapat gelar sebagai Raden Syarifuddin. Lahir tahun 1470 di Surabaya. Kemudian beliau mendirikan pesantren di Desa Derajat di Kabupaten Lamongan. Beliau mengajar berbagai keterampilan kepada warga sekitar. Tembang Mau Cepat Pangkur adalah salah satu karyanya, dan tahun 1532 beliau wafat. Ini adalah gambar Masjid Menara Kudus, sebuah karya monumental dari Sunan Kudus yang dimanfaatkan untuk menarik hati masyarakat saat itu untuk datang ke masjid. Beliau memiliki nama lain Jafar Shodiq. Beliau adalah putra dari Raden Usman Haji. Sunan Kudus aktif di Kesultanan Demak sebagai panglima perang, penasihat dan juga hakim. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Beliau memiliki nama lain Raden Baku. Beliau sempat berguru kepada Sunan Ampel dan memiliki teman yang bernama Sunan Bonang. Dalam berdakwah, beliau sangat memperhatikan tradisi untuk menarik hati masyarakat saat itu. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Beliau memiliki julukan Raden Said. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Sebelum menjadi sunan, beliau adalah seorang begal, sampai suatu ketika mendapat pengalaman spiritual dari Sunan Bonang. Wayang kulit adalah media dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam memikat warga saat itu. Gundul-gundul pacul dan ilir-ilir adalah karyanya. Sunan Muria disebut juga Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria tinggal di Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus. Dalam berdakwah, Sunan Muria dekat dengan beberapa kalangan seperti pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Tembang Kinanti adalah satu karya ciptaannya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, pada tahun 1450 beliau dilahirkan. Beliau adalah anak keturunan dari Syarif Abdullah Umdatuddin.
Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat dakwah dan juga pusat pemerintahan. Lalu pada tahun 1480 beliau mendirikan Masjid Agung yang dibantu oleh Raden Patah. Sekarang aku tahu, setelah melihat video ini aku jadi tahu ternyata Wali Songo adalah seorang yang cinta damai dalam berdakwah. Dakwah yang digunakan pun unik, dengan banyaknya kesenian dan juga budaya yang diterapkan. Selain itu, mereka memiliki akhlak yang terpuji, tidak menyakiti dan juga tidak menyinggung orang yang memiliki agama yang berbeda. Mereka juga cerdas, bisa menggabungkan unsur budaya. Sekian kisah keteladanan Wali Songo yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah informasi dan juga pengetahuan anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.